Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyirat talabatil ilmi, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan antum di sini, para penuntut ilmu, insyaallah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke tempat ini, ke pondok antum yang mubarak ini, yang dulu juga tempat saya menuntut ilmu. Dan jazahumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada para asatidzah al-fudhala yang memberikan banyak bekal ilmu untuk antum dan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqamah di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan talabil ilmi sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, para ikhwan, para penuntut ilmu rahimakumullah. Sebaik-baik nasihat yang disampaikan kepada penuntut ilmu adalah nasihat yang berhubungan dengan kemuliaan mereka. Ya. Tentu saja tidak asing bagi antum semua bahwa ilmu keutamaannya sangat agung dan sangat mulia. Keutamaannya sangat tinggi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan dan kemuliaan ilmu jelas sangat banyak sekali. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan keutamaan dan kemuliaan ini dalam ucapan beliau, ya, di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Lau lam yakun fi talabil ilmi, atau lau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla. Fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulih. Seandainya tidak ada keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu agama kecuali itu untuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, kecuali untuk menjadikan dia bisa bergabung di dalam alamnya para malaikat, bisa mencapai kedudukan para malaikat, bahkan menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling mulia. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini saja, lakafa bihi syarafan wa fadla, maka cukuplah itu sebagai keutamaan dan kemuliaan. Fakaifa, maka bagaimana lagi jika dikatakan semua izzud dunya wal akhirah, kemuliaan dunia dan akhirat, manutun bihi, tergantung dari ilmu, masyrutun bihusulihi, disyaratkan untuk mendapatkannya adalah dengan memiliki ilmu. Subhanallah, ma'asyiral talabatul ilmi, ya, ini kemuliaan yang besar. Benar-benar kegiatan yang antum sedang laksanakan saat ini adalah kegiatan yang dulunya dilakukan oleh orang-orang yang paling mulia di kalangan umat ini. Setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in,
kemudian generasi yang terbaik yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Silakan antum, dan antum mestinya sudah baca biografi mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memilih jalan lain selain jalan menuntut ilmu. Ini benar-benar merupakan keutamaan dan kemuliaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan kepadanya hikmah, pemahaman ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya banyak kebaikan. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahannya, mestinya jalan menuntut ilmu banyak godaan. Itu pasti. Karena jalan ini sangat agung dan sangat mulia kedudukannya. Pastinya cobaan dan godaannya juga besar. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atrukihi kulliha. Sesungguhnya syaitan itu akan duduk menghalangi manusia dari jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Semakin satu jalan itu mendekatkan kita kepada ridha Allah, maka semakin besar godaan syaitan untuk memalingkan kita darinya. Jangankan kita, para nabi dan para rasul, ketika mereka membaca kitabullah, membaca wahyu dari Allah, syaitan berusaha untuk menghalangi mereka dari bisa memahaminya dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu, wahai Rasulullah, seorang rasul pun atau seorang nabi, kecuali ketika dia tamanna, yakni membaca kitabullah, membaca wahyu dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melontarkan syubhat, mengganggunya dalam bacaan tersebut, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan syubhat yang dilontarkan oleh syaitan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan ayat-ayatnya. Syahidnya apa? Poin pentingnya apa? Syaitan saja ketika membaca Al-Quran, Nabi dan Rasul saja ketika membaca kitabullah, membaca wahyu dari Allah yang merupakan sebaik-baik sumber ilmu, diganggu oleh syaitan. Bagaimana yang selain mereka? Maka istiqamah di jalan menuntut ilmu ini adalah perkara yang harus selalu didoakan, dimohon oleh bagi para penuntut ilmu. Selalu dinasihatkan kepada mereka, karena jalan yang sedang mereka tempuh ini adalah jalan kemuliaan yang sangat tinggi. Bayangkan, kebanyakan dari ulama salaf antum tahu, ya, seperti pernyataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa nassa katsirun minas salafi anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Kebanyakan dari para ulama salaf menegaskan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan amal-amal ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang nafilah. Ya, kita menginginkan penuntut ilmu ini menetapi jalan ini dan merasa bangga ketika menjadi penuntut ilmu, menjadi orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan dan keberkahannya di muka bumi. Menuntut ilmu bukan hanya masa tertentu, sampai di akhir hayat kita. Kita tahu ini yang dilakukan oleh para ulama salaf. Ya, sebagian dari para ulama salaf ada yang ketika ditanya, "Mata yahsunu lirrajuli an yatlubal ilma?" Kapankah usia yang pantas bagi seseorang untuk menuntut ilmu? Maka ulama ini menjawab, "Ma hasunat bihil hayatu." Selama dia masih pantas untuk hidup.
Thalabul ilmi hatta al-mamat. Menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Karena ini kemuliaan terbesar. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika sudah di usia yang sangat tua, masih berlari ke sana kemari menghadiri majelis ilmu, ditanya oleh salah seorang yang mengenalnya, ila mata hadza ya Aba Abdillah? Kapan sampai kapan kamu terus melakukan ini wahai Abu Abdillah? Maka beliau menjawab, ila an amut, sampai saya meninggal dunia. Bahkan sebagian dari para ulama menukil pernyataan yang terkenal dari Imam Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi, imam besar ahlul hadis dari kalangan tabi'ut tabi'in, termasuk salah seorang yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil hadis, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, lau bu'itha ba'da mautika madza tasna? Seandainya kamu dibangkitkan setelah kematianmu, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin kamu kerjakan? Apa jawaban beliau? Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan thaniyah. Aku akan terus menuntut ilmu sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Jadi ma'asyiral talabatil ilmi, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan jalan yang sedang antum usahakan ini. Seandainya kita bisa memperbaiki niat kita, memperbaiki manhaj kita dalam menuntut ilmu, alhamdulillah, dengan bimbingan para asatidzah antum al-fudhala, antum bisa mempelajari ilmu dari sumber yang benar, mempelajari ilmu yang bermanfaat insyaallah, mempelajarinya dengan metode para ulama salaf. Ini sebaik-baik dan sebesar-besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Tahukah antum semua bahwa para ulama menyebutkan ya, sesuai dengan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, innal ulama warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, belajar ilmu sunnah, mereka inilah pewaris para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul tidak mewariskan uang emas, juga tidak uang perak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Warisan di sini, ya, tentu warisan ilmu maksudnya. Juga tercakup di dalamnya warisan kedudukan mulia. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa kedudukan orang yang berilmu adalah menempati kedudukan setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tingkatan as-siddiq di dalam Islam, as-siddiqun, tingkatan setelah para nabi dan para rasul, yang paling pantas menempatinya adalah para penuntut ilmu sunnah, yang menuntut ilmu tentu dengan ikhlas dan selalu mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntutnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, man talabal ilma liyuhyiya bihil islama fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW, maka dia termasuk kalangan as-siddiqin, para siddiq, dan kedudukan mereka adalah setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di tempat yang lain beliau mengatakan, warathatul anbiya'i hum sadatu awliya illahi azza wa jal. Pewaris para nabi, orang-orang yang semangat belajar sunnah, mereka ini adalah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma wali, mereka adalah pimpinannya, para penghulunya. Yang paling utama di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat tinggi. Makanya kita perlu mengusahakan untuk bersabar. Namanya kedudukan yang mulia pasti berkaitan dengan kesungguhan. Dalam urusan dunia saja kita
ingin mendapatkan kedudukan duniawi yang intinya atau aslinya, hakikatnya adalah rendah, orang sampai berlomba-lomba. Apalagi kedudukan yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang penyair Arab yang sering juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim berkata, "Wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala." Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan, kedudukan-kedudukan yang tinggi, bi ghairi ijtihadin rajautal muhala, tanpa kesungguhan, tanpa perjuangan, berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Pewaris para nabi termasuk mewarisi kesungguhan dan kesabaran para nabi alaihi wassalatu wassalam sewaktu mendakwakan, menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Imam Ibnul Mubarak Al-Marwazi pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian kedudukan yang lebih mulia daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, tentu menuntut ilmu sebelumnya. Barakallahu fikum. Jadi di sini ma'asyiral talabatil ilmi rahimakumullah, ya. Jalan menuntut ilmu yang sangat mulia ini sekali lagi butuh kesabaran untuk kita bisa menitinya. Karena godaan syaitan demikian besar. Pastinya, ya, orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita yang mungkin bukan termasuk penuntut ilmu, karena mereka tidak paham keutamaan dan kemuliaan ilmu, mereka akan membanggakan hal-hal yang lain dari urusan dunia. Dan tidak jarang penuntut ilmu yang tergoda. Sehingga mereka justru merasa minder dengan kemuliaan besar yang ada pada diri mereka. Ada yang mencita-citakan ingin menjadi ahli dalam urusan dunia tertentu. Ada yang mencita-citakan ingin misalnya melanjutkan sekolah di pendidikan umum yang tidak berkenaan, tidak berkaitan dengan ilmu agama yang dipelajarinya. Subhanallah. Meskipun mungkin sebagian hal-hal tersebut tidak sampai pada tingkatan yang haram. Tapi apakah pantas orang yang sudah mendapatkan kemuliaan yang tinggi, kemudian dia ingin mencari sesuatu yang lebih rendah? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin menggantikan sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Ini nasihat yang harus selalu kita camkan. Bahwa upaya syaitan untuk memalingkan kita dari jalan yang mulia ini sangat besar. Ya, makanya istiqomah di atas jalan menuntut ilmu ini adalah nasihat yang harus selalu disampaikan di hadapan antum, agar antum semua memahami kedudukan mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua orang, hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilihnya. Makanya disinilah kewajiban bagi seorang penuntut ilmu untuk selalu berusaha mengikhlaskan niatnya. Dengan sebab itu dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu tidak asing bagi kita pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang mengatakan, la syai'a afdalu min talabil ilmi idza hasunat fihi niyatu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia dibandingkan menuntut ilmu jika seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Bisa memperbaiki niat padanya. Ingat, menuntut ilmu sama dengan perkara-perkara agama yang lain. Selalu ada dua cara syaitan untuk memalingkan kita darinya. Tujuannya supaya menjadikan kita lepas dari keutamaan dan kemuliaan yang besar ini. Sebagian ulama salaf ada yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia dalam semua urusan agama, kecuali syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah Allah ini. Imma ila tafritin wa taqsirin wa imma ila guluwin wa mujawazah. Dia menggoda manusia untuk kurang, malas,
dalam melaksanakan perintah tersebut. Dan yang kedua, atau dia menggoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Wala yubali bi ayyihima dhafir, dan dia tidak peduli dengan mana saja dari dua cara ini yang berhasil diterapkannya pada manusia. Ini berlaku untuk penuntut ilmu. Ada orang-orang yang digoda untuk malas, malah disibukkan dan rajin mengurusi urusan-urusan dunia. Akhirnya dia terhalang dari kemuliaan yang tinggi ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hubungan dua godaan syaitan ini kepada manusia dalam hal menuntut ilmu, beliau berkata di dalam kitab Ighathatul Lahfan, qassara biqaumin hatta mana'ahum minal ilmi alladhi yanfa'uhum. Syaitan menggoda sebagian orang untuk meremehkannya, bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, sehingga mereka dihalangi dari ilmu yang bermanfaat yang sangat tinggi kedudukannya ini. Ada lagi orang lain yang semangat. Ingat, semangat bukan berarti melepaskan kita dari tipu daya syaitan. Orang yang semangat digoda untuk berlebih-lebihan. Wa tajawaza bil akharin hatta ja'alul ilma wahdahu huwal ghayata dunal amali bihi. Sebagian yang lain digoda untuk melampaui batas dalam menyikapi ilmu, sampai kemudian mereka menjadikan ilmu ini tujuan puncak, tidak memikirkan bagaimana untuk mengamalkannya, untuk memperbaiki dirinya dengan ilmu. Ma'asyiral talabatil ilmi, ilmu agama yang kita tuntut ini adalah sumber segala kebaikan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan waktu kita menuntut ilmu hanya sekedar tujuan kita adalah ilmu itu sendiri. Ilmu ini merupakan sarana untuk kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Berarti ilmu ini semakin tinggi, semakin meningkat, harusnya semakin menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah. Harusnya ilmu mengoreksi diri kita. Harusnya ilmu memperbaiki iman kita. Di dalam tafsir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Fihi dalilun ala fadilatil ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah." Ini merupakan dalil tentang keutamaan ilmu, karena ilmu ini merupakan da'in, pengajak manusia untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah-tengah jalan kita menuntut ilmu, kita harus koreksi diri kita, perbaiki hati kita. Dan setelah taufik dari Allah, tidak ada yang lebih baik dalam hal memperbaiki hati, meluruskan iman, meningkatkan ketakwaan, melebihi dari ilmu. Dengan sebab inilah ilmu dipuji. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam pernyataan yang dinukil di dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu, ya. Beliau mengatakan, "Laula dzalika ma fuddila ala ghairihi." Ya, kalau bukan karena keutamaan dan kemuliaan ilmu, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu dituntut dan dipelajari agar kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula dzalika ma fuddila ala ghairihi lakana kasairil asya. Kalau bukan karena tujuan ini, maka ilmu tidak akan dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain, sama kedudukannya dengan amal-amal yang lain. Oleh karena itu, sebaik-baik sebab yang membantu kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas ilmu adalah berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat. Memohon kepada Allah agar ilmu dijadikan sebagai sebab untuk mengoreksi diri kita, memperbaiki iman kita, meluruskan niat kita.
Ilmu ini kalau kita ikuti akan memperbaiki semua kekurangan-kekurangan pada diri kita. Imam Ad-Daraqutni rahimahullah taala ya, yang beliau datangnya setelah generasi tabi'ut tabi'in, pernah mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illa lillah." Kami dulunya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu enggan kecuali membawa kami untuk ikhlas kepada Allah. Jadi ilmu dialah yang meluruskan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan besar seperti ikhlas, ketakwaan dan kedudukan-kedudukan mulia yang lainnya, selama kita mau mengikuti bimbingannya. Oleh karena itu, mengingat waktu yang singkat, para ikhwan dan akhwat talabatul ilmi rahimakumullah, ingat, jadikanlah ilmu sebagai sebab yang mengoreksi iman kita. Makanya kita menuntut ilmu agama, niatkan untuk perbaikan diri. Al-Quran sebaik-baik sumber ilmu. Kita baca bukan sekedar untuk menyelesaikan sampai khatam, tapi tidak ada yang tertinggal. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan tadabbur, perenungan terhadap maknanya. Ini adalah sebaik-baik cara untuk memperbaiki diri, untuk menguatkan iman. Tadi ayat yang dibaca oleh imam kita, hafizahullah ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Baca Al-Quran, renungkan isinya untuk menyentuh hati kita, membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati kita. Ini akan memudahkan kita untuk ikhlas, yang dengan sebab ini kita akan mudah untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam kebaikan-kebaikan agama yang lainnya. Ingat, ketika Rasulullah SAW memperumpamakan ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya, adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi ini. Hujan yang baik diturunkan di muka bumi. Hujan itu artinya wahyu, ilmu, sedangkan permukaan bumi adalah hati kita. Ketika hujan menimpa permukaan bumi, yang ada adalah permukaan bumi atau tanah ini menjadi subur, tumbuh kebaikan-kebaikan, menjadi segar, menjadi bisa menjadi sebab kehidupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hati kita. Hati ini yang jarang kita sirami dengan hujan wahyu, karena kita kurang merenungkannya, kita kurang menyampaikan makna ilmu yang indah ke hati kita. Padahal inilah yang menjadi sebab hati kita akan tumbuh dengan keimanan yang benar, yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan penjagaannya. Makanya ma'asyiral talabatil ilmi, kita mengetahui ilmu itu nikmat, ilmu itu indah dan menyenangkan. Tidak asing bagi antum, halaqatul ilmi, halaqatul dzikr, ya, majelis-majelis ilmu disifati oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Taman surga pasti orang betah di dalamnya. Makanya menuntut ilmu itu harusnya menyenangkan. Kalau seandainya ada yang terhalang sehingga tidak merasakan manisnya ilmu, nikmatnya ilmu, berarti ada penyakit di hatinya, dan penyakit hati ini harus dihilangkan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi berusaha menyentuhkan pengobatan ilmu di hati kita, utamanya ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca dengan merenungkan kandungannya, bukan sekedar memperhatikan bacaan huruf-hurufnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian di dalam Al-Qur'an sebaik-baik nasihat dan obat bagi penyakit di dalam hatimu. Kapan Al-Qur'an akan menjadi obat? Ketika maknanya kita sentuhkan ke hati kita.
Makanya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ingat sekali lagi, merenungkan Al-Quran ini adalah tujuan, al-ghayah. Membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah, dengan tajwid yang benar, makhraj yang benar, menghafalnya dengan hafalan yang baik, yang mungkin, tidak ragu lagi, ini adalah keutamaan besar. Tapi tetap kedudukannya membaca dan menghafal Al-Quran itu adalah sarana, wasilah. Tujuan lebih utama dibandingkan sarana. Sarana yang tidak mencapai tujuan hampir tidak ada manfaatnya. Jadi kita harus menjadikan tujuan utama kita dalam menuntut ilmu adalah untuk bisa mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bisa menyuburkan iman di hati kita. Inilah tujuannya agar kita bisa menjadikan ilmu sebagai sebab untuk menyempurnakan ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta istiqamah di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Jangan lupa untuk kita mengikuti petunjuk para ulama salaf. Mereka dulu ketika menuntut ilmu, tidak lama lagi ditunggu kemudian terlihat perubahan nyata pada diri mereka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, kana rajulun minna idza ta'allama al-hadith. Dulunya salah seorang dari kami ketika mulai belajar ilmu sunnah, menuntut ilmu, falam yalbath an yura dzalika, tidak lama kemudian terlihat pengaruh positif dari ilmu yang dipelajarinya, fi takhasyu'ihi, dalam meningkatkan khusyuknya dalam beribadah, fi samtihi, dalam merubah tingkah lakunya menjadi baik, fi lisanihi, dalam ucapan lisannya, basarihi, pandangan matanya, wayadihi, dan perbuatan semua anggota badannya. Inilah makna ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang kita harapkan menjadi sebab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencapai kedudukan-kedudukan yang mulia seperti yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu, inilah nasihat yang ingin saya sampaikan, dan tentu saja nasihat ini saya yang paling butuh untuk mengamalkannya. Yang jelas saya merasa mulia bisa menyampaikan nasihat ini di hadapan antum. Meskipun sekali lagi tentu saja apa yang ana sampaikan sudah sering, bahkan lebih dari cukup antum dengarkan dari para ustadz yang membimbing antum di pondok ini, maupun ustadz-ustadz kita yang datang berkunjung ke tempat ini. Barakallahu fikum. Demikian, karena waktu yang terbatas, maka ini yang bisa ana sampaikan dengan segala kekurangan yang ada. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.